Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trika Nur Fadila. Saya dari kelas PGMI 02 dengan nomor induk mahasiswa 202020201040. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa di SD Negeri 2 Nusaraya. Di sini saya membuat video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Yulia Trisamiha. Nah, yang pertama akan saya presentasikan yaitu latar belakang. Dalam pendidikan, sebenarnya pola asuh orang tua itu sangat diperlukan sebagai motivasi dan penyemangat siswa. Tetapi kadang sebagai orang tua, kita merasa acuh terhadap proses pendidikan anak kita. Mereka beranggapan bahwa sekolah itu adalah tanggung jawab siswa dan gurunya itu sendiri, sampai mereka lupa jika anak juga perlu didampingi orang tua. Nah, karakteristik, sikap, cara, dan harapan orang tua dalam mendidik anak itu berbeda-beda satu sama lainnya. Ada orang tua yang membimbing anaknya dengan metode disiplin keras, ada juga yang membimbing anaknya dengan memberi kebebasan bertindak dan berpikir. Ada juga orang tua yang terlalu melindungi dan posesif terhadap anaknya, serta ada juga orang tua yang bersikap acuh terhadap anaknya. Tentu saja semua itu berpengaruh kepada anak sendiri, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif, serta memiliki kelebihan dan kekurangan. Saat ini masalah yang sering ada di masyarakat yaitu orang tua terlalu memaksa anak untuk menuruti kemauannya. Misalnya dalam memilih tempat untuk mereka bersekolah, ada juga orang tua yang cuek terhadap perkembangan anaknya waktu di sekolah. Hal tersebut dikarenakan orang tua dari siswa tersebut masih berpikiran kolot karena tidak memikirkan perasaan anaknya dan tidak memberikan anaknya kebebasan untuk memilih sesuatu yang mereka sukai. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi anak? Yang kedua, apa faktor penghambat dan pendukung dalam pola asuh orang tua? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, yang pertama untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar pendidik. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pola asuh orang tua. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, identifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pola asuh orang tua. Yang selanjutnya yaitu kerangka teori atau yang sering kita sebut dengan landasan teori. Kerangka teori, yang pertama kita bahas tentang pola asuh orang tua itu sendiri. Yang pertama, pengertian pola asuh orang tua. Orang tua dapat dikatakan sebagai pembentuk kepribadian dari seorang anak, karena sejak dari lahir, orang tualah yang bertanggung jawab bagaimana anak itu bertingkah laku. Ada pepatah yang mengatakan buah tak jauh dari akarnya, yang sering diartikan bahwa tingkah laku dan sikap orang tua akan menurun kepada si anak. Maka dari itu, sebagai orang tua maka haruslah dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi anaknya. Kata pola asuh terdapat dua kata, yaitu pola yang artinya adalah corak, model, sistem, cara kerja, bentuk yang tepat. Sedangkan asuh yang artinya adalah dapat berarti menjaga atau merawat dan mendidik anak kecil. Menurut Cabib Thoha, seperti yang dikutip oleh Meta S, yang mengemukakan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak. Yang kedua yaitu macam-macam pola asuh orang tua. Yang pertama, pola asuh otoriter. Yang kedua, pola asuh permisif. Yang ketiga, pola asuh demokratis. Yang keempat, pola asuh situasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu yang pertama, pendidikan orang tua. Yang kedua, kelas sosial. Yang ketiga, konsep tentang peran. Yang keempat, kepribadian orang tua. Yang kelima, kepribadian anak. Yang keenam, usia anak. Yang akan kita bahas yang kedua yaitu prestasi belajar. Nah,
Yang pertama yaitu pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh seseorang dalam belajar sesuai kapasitas atau kemampuan, kecakapan, dan kesanggupan yang dimilikinya. Kapasitas yang terdapat dalam individu antara lain inteligensi, bakat, minat, dan motivasi yang semuanya itu menghubungi pencapaian belajar yang maksimal. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ialah faktor yang berhubungan erat dengan segala kondisi siswa, yang meliputi kesehatan fisik, psikologis, inteligensi. Di sini psikologis dibagi menjadi inteligensi, bakat siswa, minat, kreativitas, dan lain-lain. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, kondisi psikoemosional yang stabil. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi A. Lingkungan fisik sekolah, B. Lingkungan sosial kelas, dan C. Lingkungan sosial keluarga. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Nusaraya yang beralamat di Jalan Desa Nusaraya, RT 3 RW 1. Jenis sumber data. Data yang akan dikumpulkan serta dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari satu jenis data, yaitu data kualitatif. Metodologi teknik selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Menggunakan metode wawancara. Metode wawancara di sini saya mewawancarai guru dan siswa dari SD Negeri 2 Nusaraya, serta saya melakukan observasi terhadap keadaan di sekitar SD Negeri 2 Nusaraya. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.